Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Jelmaan Suamiku ditulis oleh Resti Anjayani. Malam pun tiba, aku tidur di samping Giska. Tiba-tiba saja, aku merasa tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku berusaha menggerakkannya tapi tidak bisa. Aku juga berusaha berteriak tapi tidak bisa. Apa yang terjadi? Setiap tengah malam sampai subuh, aku selalu merasa begitu. Mungkin ini yang dinamakan erep-erepan atau tindih setan lebih tepatnya. Itu terjadi hampir setiap hari tanpa henti. Semakin aku mencoba melawan dan banyak berdoa, semakin kuat rasanya sampai akhirnya aku membiarkan kejadian itu terjadi lagi. Iya, aku pasrah karena aku bingung harus melakukan apa. Dan efeknya, aku semakin malas beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku selalu terjaga karena aku takut kalau genderuwo itu datang lagi. Malam ini suasana hening sekali. Giska sudah tertidur pulas. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut, padahal aku tidak kedinginan. Tiba-tiba saja pintu kamarku terbuka sedikit, padahal pintu itu sudah kututup. Seketika jantungku berdegup kencang. Aku semakin ketakutan. Di rumah hanya ada aku dan Giska. Aku semakin tidak berani menggerakkan badanku, walau sedikit. Angin berembus kencang masuk ke dalam kamarku, membuat aku sangat kaget. Angin yang entah dari mana datangnya. Aku mohon jangan ganggu aku lagi, kataku di dalam hati. Angin yang berembus kencang membuat gorden jendela kamarku bergerak. Pintu kamarku pun jadi terbuka lebar. Giska yang tadinya tertidur pulas, seketika menangis kencang, membuatku yang tadinya takut bergerak mau tidak mau harus bangun untuk menenangkan Giska. Aku memberanikan diri untuk bangun. Ku gendong Giska. Pintu kamarku terbuka lebar. Bukankah dukun itu sudah mengobatiku? Tapi kenapa genderuwo itu masih menggangguku? Tangisan Giska semakin kencang. Aku memberanikan diri untuk menutup pintu kamarku dan menguncinya. Kulihat gorden jendela kamar tersingkap karena angin tadi. Aku pun berjalan untuk menutup gorden itu. Ketika aku hendak menutup gorden jendela kamar, betapa terkejutnya aku. Kulihat dari kaca jendela di halaman depan rumah berdiri sosok makhluk besar berbulu dan bermata merah, persis seperti sosok yang pernah ada di dalam mimpiku. Ya, sosok genderuwo itu menatapku seperti ingin masuk ke dalam rumah tapi terhalang sesuatu. Aku langsung menutup gorden jendela rapat-rapat. Kemudian duduk di ranjang sambil menyusui Giska. Seketika sekujur tubuhku dingin dengan wajah penuh kengerian. Kenapa dia masih saja menggangguku? Apa yang sebenarnya genderuwo itu inginkan dariku? Aku langsung mengambil ponselku untuk menelpon Mas Rian. Mas Rian tidak mengangkat telepon dariku. Mungkin dia sudah tidur, karena ini sudah tengah malam. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar gelisah. Giska sudah mulai tidur kembali. Aku menyalakan TV kecil yang ada di dalam kamarku untuk sedikit menepis rasa takutku. Meski tetap saja itu tidak bisa menghilangkan rasa takutku. Bagaimana kalau genderuwo itu datang ke dalam rumah? Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur, terjaga. Aku tidak bisa memejamkan mata, hingga tidak terasa sudah subuh. Aku pun baru mulai bisa terlelap tidur. Kejadian ini terus membayangiku. Sepertinya aku sudah tidak sanggup lagi berada di rumah sendiri.
Besok aku harus menelpon Mas Rian dan menyuruhnya pulang. Kemudian menyuruhnya bekerja di sini. Aku tidak mau ditinggalkan di rumah sendiri lagi. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali Bu Vina datang ke rumahku dengan seseorang yang tidak aku kenal. Bu Vina menenteng sebuah kresek, entah apa yang dibawanya. Assalamualaikum Put. Waalaikumsalam Bu, silahkan masuk, jawabku sambil tersenyum. Maaf Put, Ibu sudah datang pagi-pagi begini. Ini, Ibu mau membawa oleh-oleh buat kamu. Kebetulan saudara Ibu berkunjung ke sini, kata Bu Vina sambil memberikan kresek yang dibawanya. Terima kasih banyak Bu, saya jadi malu, kataku. Oh iya Put, kenalkan, ini namanya Ria. Dia saudara Ibu, kata Bu Vina. Aku pun bersalaman dan berkenalan dengan saudaranya Bu Vina. Kami berbincang-bincang, tapi aku merasa Ria seperti aneh menatapku. Mbak Putri tinggal sendirian di sini, tanya Ria padaku. Saya tinggal berdua sama anak saya, Giska. Mbak Putri harus hati-hati ya. Mbak juga harus sering beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan, kata Ria. Iya Ria, kataku yang sedikit tersentil karena aku memang sudah jarang, bahkan hampir tidak pernah beribadah sekarang-sekarang ini. Mbak Putri, maaf sebelumnya. Saya melihat ada sesosok makhluk di belakang Mbak Putri, kata Ria yang membuatku takut. Ah, masa sih Ria? Kataku yang mendadak melihat ke belakang. Putri, Ria ini memang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dia dari kecil mempunyai kelebihan itu. Sebenarnya ibu sengaja membawa Ria untuk memastikan apa benar sosok yang mengganggu kamu itu sudah hilang. Maafkan ibu ya Put, kalau ibu sudah lancang mencampuri urusanmu. Ibu hanya ingin membantumu. Ibu sudah menganggap kamu seperti adik ibu sendiri, kata Bu Vina menjelaskan. Enggak apa-apa Bu, saya senang dan berterima kasih ibu mau memperhatikan saya. Ria, apa kamu tahu caranya mengusir makhluk ini agar tidak mengikuti saya? Ria memperhatikanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Boleh saya mencobanya Mbak Putri? Tanya Ria. Aku pun dengan senang hati mengizinkannya. Aku disuruh duduk bersimpuh membelakangi Ria. Dia memegang beberapa titik punggungku sembari membaca sesuatu, entah apa yang diucapkannya karena tak terdengar jelas di telingaku. Kemudian Ria menyuruhku beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Mbak Putri terus beristighfar ya, kata Ria. Tapi tiba-tiba Ria terpental ke belakang dan deru nafasnya kencang seperti orang habis berlari. Aku dan Bu Vina kaget bukan main melihatnya. Astaghfirullahaladzim, teriak Bu Vina. Ria memegang dadanya. Nafasnya pun tersenggal-senggal. Aku dan Bu Vina membantu Ria untuk duduk di kursi. Kemudian aku mengambil segelas air. Ria meminum air putih yang aku berikan. Setelah Ria terlihat sedikit tenang, aku pun mulai bertanya. Ria, kamu gak apa-apa kan? Tanyaku pada Ria. Saya gak apa-apa Mbak. Saya minta maaf ya. Saya gak bisa membantu Mbak untuk mengusir makhluk yang bersemayam di tubuh Mbak Putri. Saya sudah mencobanya, tapi dia terlalu kuat, kata Ria. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang Ria? Tanyaku semakin panik. Mbak perkuat lagi ibadahnya. Minta pertolongan sama Allah. Hanya Mbak sendiri yang bisa menghadapi dan melawannya, kata Ria. Ibu yakin Putri pasti bisa. Hanya Allah yang bisa membantu Putri, kata Bu Vina menyemangatiku. Iya Bu, kataku pada Bu Vina. Apa Mbak Putri pernah berobat ke dukun? Soalnya saya lihat juga seperti ada dimensi lain yang terbuka, sehingga dengan mudahnya makhluk halus masuk ke dalam tubuh Mbak Putri. Itu yang membuat saya susah untuk membantu Mbak mengusir makhluk itu, kata Ria. Aku
Aku jadi teringat kejadian waktu Mbak Yuni membawaku berobat tempo hari. Mungkin itu yang Ria maksud. Akhirnya aku menceritakan kepada Ria kejadian di mana aku diobati oleh dukun itu dengan jelas dan rinci. Ria tercengang mendengar ceritaku. Ria sampai menangis mendengar semua penuturanku. Miris katanya. Astagfirullahaladzim. Sepertinya Mbak Putri salah jalan. Dukun itu bukannya mau mengobati Mbak. Justru dukun itu mencoba menyetubuhi Mbak dengan perantara makhluk itu dan membuat Mbak semakin terikat dengan makhluk itu. Sungguh sangat kejam. Dukun biadab, kata dia. Pantas saja sepulang berobat dari dukun itu, aku merasa keadaanku tidak pernah membaik. Bahkan dukun itu telah berani melakukan pelecehan terhadapku. Air mataku tak tertahankan lagi. Mengapa dukun itu begitu tega padaku? Apa salahku? Raja yang dituliskan dukun itu padaku bukan untuk membentengiku, justru itu membuka jalan makhluk dari dimensi lain. Mengapa aku terlalu polos dan bodoh? Aku merasa menyesal dan putus asa. Lalu, apa bisa saya sembuh? Saya takut, kataku pada Ria. Tidak ada yang tidak mungkin, Mbak. Kalau Allah berkehendak, semuanya akan baik-baik saja. Mbak harus yakin, kata Ria meyakinkanku. Rumah ini juga hawanya terasa panas dan angker. Bagaimana kalau di sini kita adakan pengajian? Kata Ria. Iya Put, ibu juga setuju. Rumah ini belum lama juga kan kamu tempati, bahkan dulunya kosong. Seharusnya kita adakan pengajian, kata Bu Vina. Iya Bu, saya setuju. Tapi nanti kalau Mas Rian sudah pulang, kataku. Sebaiknya kamu suruh Rian pulang saja, Put. Ibu khawatir sama keadaan kamu. Ibu juga gak tega kalau kamu harus sendirian di rumah, kata Bu Vina. Iya Bu, tapi kami bingung. Soalnya kalau Mas Rian pulang nanti, dia bekerja apa di sini? Kami membutuhkan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, kataku pada Bu Vina. Kalau mencoba membuka usaha sendiri gimana? Misalnya jualan atau apa gitu, sebelum mendapat pekerjaan baru di sini, kata Bu Vina. Perkataan Bu Vina ada benarnya juga. Sebaiknya aku harus segera menelpon Mas Rian. Iya Bu, terima kasih atas sarannya ya. Saya akan bilang nanti sama Mas Rian, kataku. Iya Put, kalau begitu Ibu sama Ria pulang dulu ya, kata Bu Vina. Mereka pun berpamitan pulang. Aku langsung mengambil ponsel untuk menelpon Mas Rian. Baru saja aku memencet nomor untuk menelponnya, Mas Rian sudah menelpon duluan. Aku langsung mengangkatnya. Halo sayang, maaf ya semalam Mas gak angkat telepon dari kamu. Soalnya Mas sudah tidur, kata Mas Rian. Iya gak apa-apa Mas. Mas, aku mau bicara sama kamu. Bicara apa? Mas, aku pengen kamu pulang dan kerja di sini sekarang juga Mas. Aku takut di rumah sendirian. Makhluk itu masih saja menggangguku, kataku. Apa? Bukannya waktu itu kamu sudah diobati sama kenalannya Mas Rudi dan Mbak Yuni? Tanya Mas Rian. Iya Mas, tapi tetap saja makhluk itu muncul dan menggangguku. Aku takut Mas. Aku gak mau sendirian lagi di rumah kalau malam-malam. Masalah pekerjaan nanti bisa kita pikirkan. Yang penting Mas pulang dulu, kataku pada Mas Rian. Ya sudah, kamu tenang ya. Besok sore Mas pulang, kata Mas Rian khawatir. Aku pun merasa lega. Akhirnya Mas Rian setuju untuk pulang. Jadi aku tidak perlu merasa takut lagi. Hari itu sudah sore, waktunya adzan asar. Aku jadi teringat omongan Ria kalau aku harus beribadah. Entah kenapa mataku rasanya ngantuk sekali. Aku mencoba membukanya tapi tidak bisa. Rasanya aku ingin tidur. Aku pun akhirnya terlelap tidur. Setelah 2 jam tertidur, aku bangun. Sebentar lagi maghrib. Aku bertekad untuk sholat sekarang. Ketika aku hendak mengambil air wudhu, rasanya langkah kakiku terasa berat sekali. Seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Aku berusaha untuk wudhu, meskipun dengan langkah tergopoh-gopoh.
Setelah selesai wudhu, aku masuk ke dalam kamarku untuk melaksanakan sholat di sana. Baru saja aku melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba saja, buar! Suara letusan lampu di kamarku meledak, membuatku seketika menghentikan sholatku karena kaget. Aneh sekali, baru kali ini lampu meledak. Sepertinya memang makhluk yang bersemayam di dalam diriku tidak menginginkan aku untuk melaksanakan sholat. Akhirnya imanku goyah lagi. Aku tidak jadi melaksanakan sholat. Aku lebih memilih dia menunggu Mas Rian pulang. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Terdengar ada suara mengetuk pintu. Pasti itu Mas Rian. Dan benar saja, memang Mas Rian yang datang. Mas, ini kamu kan? Tanyaku pada Mas Rian untuk meyakinkan. Iya, ini Mas, kata Mas Rian. Beneran ini kamu? Tanyaku yang sangat trauma dengan jelmaan yang selalu menyamar menjadi Mas Rian. Sumpah ini Mas, kata Mas Rian lagi. Aku akhirnya yakin kalau yang datang memang Mas Rian yang asli. Mas Rian pun masuk ke dalam rumah. Memangnya makhluk itu masih ngegangguin kamu? Tanya Mas Rian. Iya Mas, makhluk itu selalu saja mengganggu. Tadi malam pun dia muncul di luar jendela, kataku. Mas Rian menghela nafas panjang. Mungkin dia pusing harus berbuat apa. Putri, Mas sudah berhenti bekerja. Sekarang Mas bingung di sini harus bekerja apa. Mas telepon saja Mbak Yuni atau Mas Rudi. Siapa tahu mereka bisa membantu kita, kataku pada Mas Rian. Mas Rian pun menelpon Mas Rudi untuk meminta bantuan. Mas Rudi menawarkan Mas Rian pekerjaan menjadi pegawai restoran punya temannya. Dengan senang hati kami menerima tawaran Mas Rudi. Aku jadi teringat kejadian tadi pagi. Bu Vina menyarankan untuk mengadakan pengajian di rumah ini. Tapi entah kenapa hatiku sekarang menolak. Aku jadi takut mendengar kata pengajian. Sebaiknya aku tidak melakukannya. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan Mas Rian bekerja di sini, makhluk itu tidak pernah menyamar atau menampakkan wujudnya lagi di hadapanku. Tapi aku masih merasa dia tetap ada dan memperhatikan. Tapi entah kenapa, aku jadi merindukan makhluk itu. Setiap sentuhan yang makhluk itu berikan justru membuatku ketagihan sekarang. Apa aku sudah gila? Sekarang hubunganku dengan Mas Rian terasa hambar, ditambah lagi cobaan datang. Baru bekerja beberapa bulan di restoran, akhirnya restoran itu bangkrut, membuat kami bingung mencari penghasilan. Aku sudah berusaha berjualan nasi uduk di depan rumah, tapi usaha ini sepi hingga akhirnya warung itu tutup juga. Pertengkaran pun mulai terjadi di antara kami berdua. Mas, kamu nyari kerja dong, kita sudah gak punya uang, kataku kesal. Sekarang memang aku sudah menjadi lebih emosional, dan rasa cintaku pada Mas Rian seperti memudar sedikit demi sedikit. Iya sabar, Mas kan lagi berusaha, kata Mas Rian dengan tenang. Kalau sampai begini terus kita bisa kelaparan Mas, kataku dengan nada tinggi. Mas Rian terlihat sedang berpikir. Aku langsung masuk ke dalam kamar dan membanting pintu. Mas Rian sudah mencari pekerjaan kesana kesini, mencari bantuan kesana sini, tapi belum juga mendapat hasil. Sampai akhirnya aku merasa muak dengan kemiskinan ini. Keluargaku di kampung pun hidup sederhana, jadi aku tidak berani meminta bantuan kepada mereka. Aku tidak mau menjadi beban bagi mereka. Kemiskinan mendekatkan kita pada kekufuran. Mungkin inilah yang terjadi sekarang. Hingga suatu malam makhluk itu datang lagi di dalam mimpiku. Dia tidak menampakkan wujudnya, tapi hanya suaranya yang menggelegar yang terdengar. Dia berkata kalau aku ingin mendapat kekayaan, aku harus menikah dengannya. Hanya itu yang dia katakan. Aku terbangun dan memikirkan maksud dari mimpiku itu. Apa mungkin bisa manusia menikah dengan genderuwo? Kadang ambisi untuk menjadi kaya mengalahkan pikiran logis manusia. Alih-alih mendapatkan kekayaan dengan cara yang lazim, beberapa orang memakai cara yang gak umum. Misalnya dengan cara gaib macam pesugihan, atau yang paling hits adalah penggadaan uang.
Cepat dan hasilnya melimpah adalah alasan orang nekat melakukan hal ini, meskipun ada resiko untuk cara-cara yang tidak wajar. Tak hanya pesugihan dan penggandaan uang, menikah dengan jin juga salah satu cara populer untuk mendapatkan kekayaan. Terdengar tidak masuk akal dan edan ya, tapi siapa yang menyangka cara ini memang ada dan dipakai beberapa orang. Menikah dengan jin tentu adalah hal yang sangat dilarang, tapi orang-orang rela menerobosnya demi mendapatkan harta. Apapun alasannya, yang jelas menikah dengan jin adalah hal yang sama sekali tidak diperbolehkan. Pasalnya, manusia kodratnya menikah dengan sesamanya, bukan dengan bangsa lain, dan ketika ini dilanggar, akan ada hal buruk. Apa aku meminta bantuan saja pada Mbah Romo, dukun yang waktu itu dikenalkan Mas Rudi dan Mbak Yuni? Siapa tahu dia bisa membantuku untuk menikah dengan genderuwo itu dan mendapatkan kekayaan. Ini kesempatanku untuk mendapatkan uang banyak. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Lalu aku langsung menelpon Mbak Yuni. Halo Mbak. Halo Put, ada apa? Gimana keadaan kamu sekarang? Tanya Mbak Yuni. Aku baik-baik saja Mbak. Mbak, aku boleh minta tolong nggak? Boleh dong, mau minta tolong apa? Tanya Mbak Yuni. Mbak, tolong antarkan aku ke tempat Mbah Romo. Aku ingin berobat lagi padanya, jawabku. Memangnya kamu kenapa lagi Put? Makhluk itu masih mengganggu kamu lagi? Tanya Mbak Yuni. Iya Mbak, jawabku singkat. Ya sudah, besok Mbak antar. Kita berangkat masih pagi ya. Cuma Mas Rudi tidak bisa ikut nganterin, soalnya dia kerja, kata Mbak Yuni. Iya Mbak, gak apa-apa. Makasih banyak ya Mbak. Akhirnya kami berjanjian untuk berangkat besok pagi dengan alasan untuk berobat. Padahal ada hal lain yang ingin kutanyakan. Keesokan harinya, aku berpamitan pada Mas Rian untuk berobat di antar Mbak Yuni. Mas Rian pun mengizinkan. Singkat cerita, sampailah kami di tempat dukun itu. Kami masuk ke dalam. Seperti biasa, Mbak Yuni menunggu di luar ruangan tempat melakukan ritual. Mbah, sebenarnya kedatangan saya ke sini ingin menanyakan sesuatu, kataku pada dukun itu. Tanyakan saja, kata dukun itu. Bisakah saya menikah dengan genderuwo yang selalu mengikuti saya? Tanyaku pada dukun itu. Bisa saja, tapi kenapa kamu jadi ingin menikah dengan makhluk itu? Saya ingin kaya Mbah. Apa benar apabila menikah dengan makhluk itu saya bisa menjadi kaya? Bisa, kata dukun itu dengan yakin. Tolong bantu saya Mbah, nikahkan saya dengan genderuwo itu, kataku pada dukun itu. Saya tidak bisa melakukannya, tapi saya akan beritahu. Pergilah kamu ke Gunung Salak, temui dukun yang bernama Mbah Gendi. Dia bisa membantumu, kata dukun itu. Baiklah Mbah, terima kasih atas bantuannya. Aku pun pergi dari tempat Mbah Romo. Di perjalanan Mbak Yuni bertanya apa saja yang aku lakukan dengan dukun itu di dalam ruangan. Tapi aku tidak menjawabnya dan mengalihkan pembicaraan. Aku berpikir, bagaimana caranya aku bisa sampai ke sana? Aku pun meminta Mbak Yuni untuk mengantarkan aku ke rumah teman lamaku, Siska. Mbak Yuni mengantarkannya. Sesampainya di rumah Siska, aku menyuruh Mbak Yuni untuk pulang duluan. Di rumah Siska, aku meminta bantuan padanya untuk meminjamkan sejumlah uang padaku. Untunglah Siska memberikannya. Aku langsung pergi menuju Gunung Salak menggunakan transportasi umum. Aku menanyakan pada setiap orang mengenai Mbah Gendi. Ternyata banyak juga yang mengenal Mbah Gendi, sehingga aku tidak terlalu kesusahan untuk pergi ke sana. Sesampainya di rumah Mbah Gendi, aku mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Mbah Gendi seperti sudah tahu maksud dan tujuanku datang ke sana. Jadi, tujuan kamu ke sini untuk menikah dengan genderuwo itu dan mendapatkan kekayaan? Tanya Mbah Gendi yang sudah seperti biasa mendengar pernyataan semacam ini. Iya Mbah, jawabku singkat. Baiklah, saya akan membantumu. Tapi sebelumnya, kamu tahu kan ada syarat yang harus kamu lakukan? Kata Mbah Gendi.
Apapun syaratnya, pasti saya lakukan, Bah. Baiklah, kalau kamu sudah yakin, kita bisa mulai melakukan ritual pernikahan kalian dengan resiko yang harus kamu tanggung sendiri, kata Mbak Gendi. Aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi nantinya. Yang penting, aku bisa kaya, pikirku. Aku memang sudah gelap mata sehingga melupakan akal sehatku. Malam ini, kamu harus melakukan semedi sehari semalam. Dan ingat, apapun gangguan yang nanti terjadi, kamu harus kuat. Kalau tidak, maka nyawa kamu taruhannya, kata Mbak Gendi menjelaskan. Singkat cerita, waktu malam pun tiba. Dengan bermodalkan beberapa kotak lilin, aku harus melewati gelapnya tengah hutan. Aku melakukan semedi sendirian. Makhluk halus yang kerap kali mengganggu, entah dengan menunjukkan diri atau mengeluarkan suara tangis dan tawa, seakan membuat kulitku ingin terkelupas dari badannya. Meski menakutkan, pengalaman yang aku hadapi membuatku semakin tak tergoyahkan. Aku bertekad untuk menyelesaikan semedi ini. Pagi sudah tiba. Mbah Gendi sudah menjemputku. Aku kembali ke rumahnya. Kamu sudah berhasil melewati ritual pertama. Nanti malam kamu akan melakukan ritual kedua. Hari ini kamu tidak boleh makan apapun. Kamu harus berpuasa, kata Mbah Gendi. Aku hanya mengangguk dan mengikuti perintahnya. Waktu melakukan ritual kedua sudah tiba. Aku disuruh Mbah Gendi untuk melepaskan semua pakaianku dan menggunakan kain jarik sebagai penutupnya. Kemudian aku dibawa ke suatu tempat. Di sana, aku dimandikan menggunakan air kembang 7 rupa yang sudah dibaca-bacakan olehnya. Ritual ini dilakukan tepat jam 7 malam dan 7 gayung yang berbeda. Mbah Gendi kemudian melanjutkan ritual kliniknya. Aku hanya diam saja melihat apa yang Mbah Gendi lakukan, sambil membayangkan bagaimana wujud genderuwo yang sebentar lagi menjadi suamiku. Masih ada perasaan takut di dalam diriku. Mbah Gendi terus berkomat kamit. Entah apa yang diucapkannya, aku tidak mengerti. Pernikahan sudah dilangsungkan. Sekarang genderuwo itu sudah menjadi suamimu, kata Mbah Gendi. Aku hanya terdiam. Sekarang tinggal satu ritual lagi yang harus dilakukan. Ritual ini sangat penting, yaitu kamu harus melayani genderuwo itu, kata Mbah Gendi. Melayani seperti apa? Tanyaku pada Mbah Gendi. Sekarang saatnya kamu berhubungan badan dengan genderuwo itu, kata Mbah Gendi menjelaskan. Mbah Gendi sudah mempersiapkan sebuah kamar yang dihiasi layaknya untuk pengantin. Aku disuruh Mbah Gendi untuk diam di dalam kamar itu dan menunggu genderuwo itu datang. Mbah Gendi berkata, genderuwo itu akan datang tepat tengah malam nanti untuk menjamahnya. Aku menunggu genderuwo itu dengan gugup. Bagaimanapun ini pertama kalinya dia akan langsung muncul di hadapanku dengan wujud aslinya. Karena dia dulu hanya sering datang menyerupai suamiku atau hanya dalam mimpi. Aku duduk di tepi ranjang yang berhiaskan bunga 7 rupa dengan lampu yang sedikit remang-remang. Tiba-tiba saja, ranjang yang aku duduki bergetar, sontak membuatku kaget. Apakah ini adalah pertanda genderuwo itu akan datang? Nanti kita sambung ke bagian berikutnya ya. Saya pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.